6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teori fungsional dan struktural. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu Desi Angelina Panjaitan dan saya, Lamborghini Gunte. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Desi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori fungsional struktural, yang dimana teori ini merupakan sebuah teori yang memandang atau melihat bahwa masyarakat itu sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan dimana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Jadi di sini sistem itu saling berhubungan satu sama lain, dan dimana masyarakat itu akan berjalan baik jika masing-masing elemen atau institusi itu menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, konsep teori fungsional struktural, di mana di sini terdapat 5 konsep. Yang pertama itu fungsi. Fungsi itu bisa kita katakan yaitu peran atau kegunaan, yang dimana peran itu merupakan sesuatu hal yang dapat meringankan bebannya sendiri atau dapat membantu menjalankan beban yang lain. Contohnya saya ambil itu dalam sebuah struktur dalam masyarakat, yaitu misalnya ketua RT, yang dimana di sini ketua RT memiliki peran atau fungsi untuk mengayomi setiap masyarakat yang ada dalam ruang lingkupnya, dan hal ini dapat membantu untuk meringankan beban dari kedua belah pihak, yaitu dari kepala RT sendiri dan juga masyarakat yang dibantunya. Yang kedua itu disfungsi, di mana disfungsi ini memiliki arti kebalikan dari fungsi. Jika fungsi itu merupakan sebuah kegunaan, maka disfungsi ini yaitu dia tidak dapat berfungsi, yang dimana kondisi sesuatu itu menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat menjalankan perannya sesuai dengan yang diberikan, yang dimana D ini terjadi karena ketidaktepatan sasarannya dalam menjalankan peran tersebut, sehingga dia tidak dapat berfungsi. Yang ketiga itu fungsi laten, yang dimana fungsi laten itu merupakan fungsi yang tidak tampak oleh masyarakat dan tidak diharapkan keberadaannya karena dianggap merugikan bagi mereka. Contohnya saya ambil dalam lembaga keluarga, di mana dalam lembaga keluarga ini perkawinan itu dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang tidak menikah berarti tidak laku. Kemudian contoh yang kedua itu misalnya dalam lembaga politik, di mana pemilu dijadikan sebagai sarana mendapatkan kekuasaan semata karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya itu fungsi manifest, atau di sini fungsi manifest itu kita katakan bahwa itu dia nyata, sementara fungsi laten itu fungsi terselubung. Jadi di sini fungsi manifest atau nyata itu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Saya ambil contoh yaitu lembaga keluarga, di mana di sini lembaga keluarga ini berfungsi sebagai tempat bersosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian contoh kedua itu saya ambil dari lembaga ekonomi, yaitu berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan dalam anggota masyarakat. Dan yang terakhir itu yaitu keseimbangan, di mana di sini keseimbangan itu seperti bisa kita ambil contoh tuh bisa jadi dia saling berhubungan, karena menjadi keseimbangan itu yaitu sistem ini dalam masyarakat itu tidak dapat berjalan dengan baik jika salah satu dari sistem tersebut tidak berfungsi, sehingga dia harus seimbang agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu perspektif fungsional struktural, yang dimana perspektif ini berpandangan bahwa yang pertama, masyarakat sebagai sistem. Di
Di sini artinya masyarakat sebagai sistem itu, yaitu masyarakat itu saling berhubungan. Jika sistem satu tidak berhubungan dengan yang lain, maka dia tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian yang kedua itu general agreement, yang dimana yaitu artinya kesepakatan yang dinamis. Yang ketiga itu berorientasi pada terjadinya keseimbangan atau dinamik atau penyesuaian. Yang selanjutnya itu dimana dalam masyarakat ini sistem itu dimana dalam masyarakat itu biasanya itu realitas itu selalu terjadi hal-hal yang bersifat konflik. Namun sistem sosial itu akan selalu mengarah pada terjadinya konsensus atau keseimbangan. Kemudian perubahan terjadi secara gradual atau tidak revolusioner melalui yang pertama, penyesuaian ini berasal dari luar. Yang kedua itu diferensi atau berasal dari dalam. Dan yang terakhir itu penemuan baru anggota masyarakat. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu faktor yang paling menentukan daya integrasi adalah konsensus atau nilai bersama. Baiklah, selanjutnya itu mengenai sejarah teori fungsional struktural, yang dimana tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer, yang dimana Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, yang menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Hingga pertengahan abad, fungsionalisme ini menjadi teori yang didominasi dalam perspektif sosiologi, di mana teori fungsional ini menjadi karya Talcott Parsons dan Robert Camerton. Kemudian selanjutnya itu teori ini dikembangkan lagi oleh Malinowski, yaitu di mana teori Malinowski ini dia lebih cenderung ke fungsional kebudayaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Desi, yaitu tokoh fungsional struktural. Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski merupakan salah satu tokoh antropologi yang menggagas dan berhasil mengembangkan teori fungsional dalam ilmu antropologi. Malinowski juga menganalisis fungsi kebudayaan manusia yang disebutnya teori fungsional tentang kebudayaan. Malinowski berpendapat bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis, dan kebudayaan pada pokoknya memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi pemenuhan kebutuhan terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan ke arah konstruksi nilai-nilai yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat. 3 tingkatan menurut Malinowski yang harus terrekayasa dalam kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis. Yang kedua, kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental. Yang ketiga, kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif. Konsep tersebut dirumuskan dalam tingkatan abstraksi mengenai fungsi aspek kebudayaan, yakni yang pertama, saling keterkaitannya secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap aspek yang lain. Yang kedua, konsep pola masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, unsur-unsur dalam kehidupan sosial masyarakat yang terintegrasi secara fungsional. Yang keempat, efisiensi atau inti dari kegiatan atau aktivitas tersebut tak lain adalah berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar biologis manusia. Saya akan melanjutkan inti dari teori Malinowski, yaitu bahwa segala kegiatan atau aktivitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia.
yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Contoh yaitu kelompok sosial atau organisasi. Seperti yang kita ketahui, manusia itu sering berkumpul dan berinteraksi. Perilaku ini berkembang dan dalam bentuk yang lebih solid, dalam artian perkumpulan tersebut dilembagakan melalui rekayasa manusia. Menurut Malinowski, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang berintegrasi secara fungsional. Mengenai konsep fungsi sosial, Malinowski membedakannya menjadi 3, yaitu pertama, fungsi sosial mempengaruhi adat, tingkah laku manusia, dan peranata sosial yang lain dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi sosial mempengaruhi kebutuhan suatu adat atau peranata lain untuk mencapai maksudnya. Yang ketiga, fungsi sosial mempengaruhi kebutuhan mutlak berlangsungnya suatu sistem sosial tertentu secara terintegrasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teori yang kami bahas ini adalah teori fungsional struktural merupakan suatu teori yang memandang bahwa lapisan-lapisan pada masyarakat adalah suatu struktur yang baik, normal, dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Terdapat 5 konsep, yaitu fungsi, laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Menurut Malinowski, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang berintegrasi secara fungsional. Sekianlah pembahasan kami tentang teori fungsional struktural. Terima kasih.